Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong meninjau langsung kesiapan pelayanan di RSUD Pontiku di Marante di Jalan Poros Rantepao Palopo, Lembang Tondon, Kecamatan Tondon, Toraja Utara, Sulawesi Selatan pada Senin 2 Maret 2026. Diketahui bahwa RSUD Pontiku sebelumnya berlokasi di Jalan Buntu Mapaken, Kelurahan Buntu Talung Lipa, Kecamatan Talung Lipa, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Kemudian pindah ke RSUD Pontiku di Jalan Marante, Jalan Poros Marante Palopo yang ada di Lembang Tondon, Kecamatan Tondon, Toraja Utara. Hal tersebut dilakukan setelah proses pembangunan RSUD hampir rampung dengan anggaran kisaran 140 miliar rupiah. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses pemindahan layanan ke gedung baru tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, gedung baru rumah sakit tersebut terdiri dari 4 lantai dan direncanakan akan ada tambahan 1 gedung lagi di bagian belakang. Bahkan ke depan pemerintah pusat merencanakan pembangunan gedung tambahan 8 lantai. I hope we don't fail to see the beauty of being free. Don't forget what you love the most. I just wanna keep you close, so we have to give it one more try before the idiots are taking over. They're caught up in the race of wanting more, and we can't tell one from the other. No one can tell you what they're running from. No one knows anymore. What's it for? What's it for? Ini roketnya tuh, aduh, Desi, terus naikin roket yang tinggi sekarang. Iya, yang kanan tuh. There's so much more than we've been told, way beyond what we can hold. So keep your eyes open for the things that really matter. Oh, we have to give it one more try. Now that the idiots are taking over, they're caught up in the race of wanting more, and we can tell one from the other. No one can tell you what they're. Kalau di atas apa? Di atas apa? Di belakang itu yang 8 lantai kan rencana bangunan baru ya. Ini 60. Betul di situ. Situ lagi kita. Kayak gitu ya. Masih berdasarkan jumlah bed saja. Kalau berdasarkan SDM, kalau sekarang jumlah bed saja. Oh, nanti akan berdasarkan Akses ke sini dari depan. Yang berurusan ya sih. bantuan dulu. Proses pertama di UGD. Pasti ditanggung sama pemerintah. Dari berapa yang kita rencana? Yang fasilitasnya 2 Pak. 2. Berarti masih ada available, maksudnya yang masih membutuhkan 1 ya. Kan available 1 dari Kemenkes. Nanti yang 1 itu upaya sendiri. Pindahan dari rumah sakit yang Beritahu ada rencana 4.
ya kan? Oh, mungkin berhubungan dengan yang ruang tindakan Iya, cat ruang lab. cat lab. Berarti terus itu diminta oleh tim dokter Terawan untuk ini DSA. Oh, DSA. Berarti kayak MOT gitu kan, ruang tindakan ya. Itu berarti kita anggarkan sendiri Pak. Ya. Iya. Tapi jangan pasti juga banyak kan? Yang disimpan juga banyak. Ini berapa lantai Pak? Ini 4 lantai. Masih ada penambahan rencana? Rencana yang di belakang sana 8 lantai. Mungkin bisa dijelaskan ulang Pak Bupati bahwa apa yang ditinjau hari ini Pak Bupati? Ya kita hari ini meninjau kesiapan kita pelayanan rumah sakit ya. Nah ini kita mau bahwa layanan di rumah sakit Pongtiku ini tidak berhenti pada saat kita memindahkan fasilitas dan layanan ke sini. Jadi di sana di Mapaken tetap menjalankan pelayanan, di sini juga kita menjalankan pelayanan. Hanya saja beberapa alat dan kita bisa lihat sendiri keterbatasan listrik. Nah ini yang akan menjadi perhatian kita. Besok kami mengadakan pertemuan apa saja yang perlu kita perbaiki dan tentu kita mengoptimalkan layanan di gedung baru ini. Bagaimana melihat SDM di rumah sakit ini Pak? Saya kira semua sudah siap, hanya beberapa yang kita butuhkan melalui kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Unhas yang sedang kita bicarakan, kita persiapkan. Sekarang sudah tipe coba. Harusnya, karena memang bagian dari quick win Bapak Presiden Prabowo bahwa IPD kita tingkatkan jadi tipe C, dan puji Tuhan rumah sakit ini salah satu dari 10 rumah sakit pertama dari program hasil terbaik cepat Bapak Presiden Prabowo. Fasilitas unggulannya nanti apa? Ya, saya kira semua lengkap ya, bahkan cat lab di sini. Terus rencananya ke depan juga kita ada layanan DSA ya, dari tim dokter Terawan. Terakhir Pak Bupati, melihat bagaimana tanggapannya terkait parkiran ini yang Nah, ini yang tadi saya sampaikan, kita mesti atur ya, bagaimana nanti, karena ke depan ini akan banyak, dan saya kira ini lahan di depan juga kita persiapkan untuk tempat parkir. Saya kira. Untuk gedung di belakang Pak Bupati, kapan rencana di Ini baru perencanaan, mudah-mudahan anggarannya siap dan ini akan kita bangun, ya dibangunkan oleh kementerian satu gedung baru, gedung tambahan 8 lantai. Berarti potensi PAD nanti kemungkinan besar. Amin ya, apalagi sekarang kita sudah belum di sini ya. ini kan sering disebut bahwa rumah sakit belum masuk PAD-nya Pak Bupati. Kira-kira optimis ya Pak Bupati kapan? Itu Pak Sekda yang ketua TAPD ya, begitu mulai belut ya, ini potensinya akan naik ya. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa mencapai 100 miliar 1 tahun. Oh siap Pak Bupati. Terima kasih Pak Bupati. Ya. Janjinya kapan Pak? Nah, kita menunggu waktu beliau, mungkin beliau akan meresmikan secara bersamaan 10 rumah sakit yang menjadi bagian dari quick win. Siap. Izin Bu Dokter, bisa mungkin dijelaskan terkait kapan dimulainya pelayanan di rumah sakit Pontiku ini? Ya, pertama-tama saya jelaskan bahwa ini kita mulai pelayanan ini masih soft opening ya. Jadi soft opening kita mulai pertama dengan pelayanan yang tentu saja tidak lengkap ya. Jadi garda terdepan itu UGD, itu tentu yang akan terbuka pertama. Kemudian kami lanjutkan ini hari itu dengan poliklinik. Poliklinik bisa melayani, kecuali poliklinik gigi ya, gigi, karena kami belum saluran pembuangan dan lain sebagainya, masih ada beberapa yang harus kami benahi. Kemudian untuk rawat inap per hari ini belum ada ya, sedang dalam pembenahan juga rawat inap. Mudah-mudahan dalam lusa
sudah bisa mulai untuk rawat inap. Juga demikian dengan ruangan operasi ya, mungkin 2 hari ke depan ini sudah siap untuk melakukan kegiatan itu. Laboratorium sudah siap dengan laboratorium sederhana karena kami tetap masih berbenah untuk melengkapi berbagai macam sarananya ya. Kemudian untuk obat-obatan untuk saat ini lengkap, sudah bisa melayani kebutuhan obat seperti yang rumah sakit sebelumnya, yang di atas ya, yang di Buntu Mapakeng. Saya kira itu. Ya. Apa bedanya bangunan baru saat ini sama bangunan? Oh baik, ini bangunan baru ini adalah bantuan atau sampai saat ini sih masih milik Kemenkes ya. Jadi bangunan ini atau rumah sakit yang dibangun ini ditujukan untuk menjadi rumah sakit KJSU KIA. KJSU itu kanker jantung, saraf, dan uronefrologi beserta kesehatan ibu dan anak. Jadi kekhususan itu akan dilengkapi oleh Kemenkes di dalam gedung yang baru ini. Begitu. Sejauh ini bagaimana kapasitas sumber daya manusianya, utamanya tenaga dokter ini? Ya, untuk menjadi rumah sakit KJSU ini kami tetap dapat bimbingan dari rumah sakit pengampu yang dibawahi oleh Kemenkes untuk bisa mengoperasikan rumah sakit ini, baik dari segi keuangannya, dari segi manajemennya, dari sarana prasarananya. Jadi itu semua kami dapat bimbingan. Nah, untuk SDM ini salah satu dari bimbingannya itu adalah pemenuhan SDM. Jadi kita akan daerah itu diminta untuk bisa memberikan usulan, atau kalau sudah ada kita akan memasukkan nama itu untuk bisa menjadi tenaga ahli di rumah sakit gedung yang baru ini. Namun jika itu belum terpenuhi, itu Kemenkes akan membina kita bagaimana caranya, step-stepnya, termasuk pelatihan, termasuk pengadaan. Kalau pelatihan belum selesai, pengadaan sementara itu untuk tenaga SDM-nya itu kami bekerja sama atau dibimbing atau dibina oleh Kemenkes agar itu bisa terpenuhi. Jadi sampai sekarang pun kami tetap ada pembinaan, dan beberapa sumber daya manusianya itu ada yang sudah ada yang rencananya akan dilatih, dan berhubung dengan biaya pun ada bantuan Kemenkes dan ada juga yang berasal dari pemerintah daerah. Sejauh ini berapa tenaga dokter dan berapa tenaga yang lainnya di Rumah Sakit Pontiku ini? Untuk di Rumah Sakit Pontiku ini tenaga dokter spesialis kurang lebih sekitar 10 ya. Kalau staf itu sekitar 200-an ya. Staf itu terdiri dari perawat, manajemen ya, sarana penunjang lainnya misalnya apoteker, registrasi, teknisi, dan lain sebagainya. Kalau dari tenaga itu Bu, apa sudah memadai atau masih dibutuhkan tambahan? Kalau untuk saat ini, karena ini juga baru masa transisi, jadi termasuk transisi ini termasuk masalah keuangan ya. Jadi kami masih berpatokan, dan kami ini kan memang dibawahi oleh Dinas Kesehatan. Kami selalu merujuk ke Dinas Kesehatan masalah ketenagaan dan merujuk kepada regulasi-regulasi yang ada. Untuk ketenagaan saat ini kami akan mengatur ulang karena begini ya, rawat inap yang ada sekarang di sini itu di gedung baru, dan hanya di situ rawat inap yang ada itu kapasitasnya 60 bed. Jadi 60 bed ini dengan adanya poliklinik kami akan mengatur ulang dengan tenaga yang sudah
ada dari rumah sakit dari Buntu Mapaken itu, saat ini kami menganggap itu saat ini ya itu cukup. Adapun kemudian perencanaan ke depan itu kami tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan mungkin ke atasnya lagi atau sejajar dengan itu dengan BKD ya, dengan aturan-aturan regulasi yang harus kita penuhi. Oke. Jadi ini kan izin operasional kami sudah terbit dan pelayanan di Marante ini mulai kemarin. Kemarin itu persisnya kami buka jam 8 pagi ya. Karena hari Minggu jadi tanggal merah memang hanya UGD yang beroperasi. Yang terbuka untuk layanan umumnya. Jadi sekarang hari Senin kita mulai dengan rawat jalan. Jadi poli-poli sudah terbuka kecuali poliklinik gigi karena masih ada beberapa hal yang harus dibenahi. Jadi ceritanya baru 2 hari beroperasi di Marante ini, Bu? Iya, betul. Sudah ada pasien yang datang, Bu? Sampai saat ini tadi saya cek di UGD belum ada. Belum ada. Iya. Kalau di poli-poli lainnya sudah ada? Tadi saya belum tanya semua, tapi saya belum dengar kalau ada. Oh, siap. Ada tadi. Ada katanya ya. Ya. Terus bagaimana target selanjutnya, Bu? Target kami itu ya tentu saja sama seperti rumah sakit lain ya. Tetap kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik, yang tentu lebih baik daripada rumah sakit umum Pontiku yang dulu di Mapaken. Kami mau pelayanan kami di sini lebih baik lagi sehingga ya menyenangkan. Dengan demikian ya banyak pasien yang dapat kami layani. Dan kami ingin bangunan baru dengan fasilitas yang ada itu betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Toraja Utara. Ya, sehingga dalam banyak hal pelayanan medis ini mereka tidak perlu jauh-jauh pergi keluar daerah, apalagi dalam hal-hal darurat yang mempunyai istilah medis golden period ya. Jadi waktu emas itu bisa kita pakai seefektif mungkin untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan adanya fasilitas kesehatan yang lebih dekat. Terakhir, Bu, ini kan ceritanya baru dibuka 2 hari, Bu. Ya. Terus kapan pelayanan aktif full yang full di sini, Bu? Target kami dalam 2 minggu ini sudah bisa full. Sudah bisa full, Bu. Jadi kami terus berbenah dan tanpa menutup pelayanan sama sekali. Jadi kami mau berbenah tetapi tetap kami memberikan pelayanan. Siap. Makasih banyak, Bu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.